welcome to podcast Pekidas, berita Kitodas ya. Dan kembali lagi dengan perbincangan kita memberikan keamanan di bulan suci Ramadan bersama Polres Kabupaten Belitung. Dan masih ada Kompol Poltak di hadapan kita yang gagah perkasa seperti membawa polisi pastinya. Baik Pak, kita terkait memang membicarakan kegiatan-kegiatan tadi yang sudah disebutkan Kompol Poltak sendiri. Ada beberapa poin, salah satunya operasi justisi himbauan COVID-19 yang telah berlangsung kurang lebih 1 tahun ya. Dan alhamdulillah telah berjalan dengan lancar ya. Bahkan ada sanksi-sanksinya yang diberikan oleh kepolisian gitu. Nah, kita ingin tahu juga terkait kegiatan-kegiatan di bulan suci Ramadan ini yang tadi sudah disebutkan. Kita ingin tahu kira-kira patroli subuh yang dilakukan berarti di setiap subuh begitu kan. Dan juga tadi sempat dibilang bahwa Sabara yang melakukannya, ya. Tim Sabara, Satuan Sabara seperti itu. Nah, selama proses program ini berjalan sendiri, apa yang ditemukan oleh tim kepolisian? Jadi untuk penemuan untuk tindak pidana sendiri masih nihil ya, karena kita lakukan upaya pencegahan. Oke. Jadi sebelum terjadinya tindak pidana yang terjadi, kita udah melakukan pencegahan duluan. Oke. Ya, jadi untuk meminimalisir kejadian lah. Jadi untuk sementara ini temuan-temuan pada saat subuh itu belum ada ya. Belum ada. Ya, karena kita lakukan secara rutin itu. Terus memang tiap malam, tiap subuh. Oke. Nggak putus-putus kita lakukan patroli dari Sabara ya. Tapi berapa banyak personil yang diturunkan Pak? Kurang lebih. Untuk tiap malamnya. Untuk subuh. Untuk subuh. Jadi untuk subuh itu kita turunkan sekitar 10 sampai 20 personil. Ya, selain itu polsek-polsek juga itu up, mobil aktivitasnya. Tapi secara khusus Polres Belitung melakukan kegiatan patroli rutin. Ya, untuk dari malam sampai subuh. Gitu. Jadi keamanan itu memang kita jaga ya untuk masyarakat. Jadi yang mencari nafkah di pagi hari sebagai nelayan sudah keluar seperti itu, jangan khawatir. Ya. Karena polisi selalu ada. Selalu ada. Wih, luar biasa Pak. Kan hati-hati ya kalau ada penting ya. Baik. Dan ada juga kegiatan sebentar lagi memang menyambut Lebaran. Ya, kurang lebih 20 hari lagi. Nah, operasi ketupat yang diselenggarakan oleh Polres Kabupaten Belitung serentak sepertinya se-Indonesia. Serentak. Itu berlangsung sejak tanggal berapa untuk operasi? Untuk tanggal 6 selama 14 hari ke depan. Nah, tanggal 6 sampai 14 hari ke depan. Iya. Jadi memang informasi yang kami dapat juga bahkan sudah diumumkan oleh Presiden bahwa perpanjangan untuk orang-orang mudik ini diperpanjang Pak. Yang tadinya tanggal 17 sekarang sampai tanggal 24. Larangan untuk mudik gitu. Nah, ini yang dilakukan oleh Polres Belitung seperti apa untuk memantau fenomena seperti ini? Ya, jadi untuk terkait operasi ketupat, nanti kami memang ada penguatan di 5 titik ya. Yang pertama itu titik-titik keramaian seperti Tanjung Pendam, kita buat pos. Yang kedua itu kita buat di Tanjung Tinggi. Ya, Tanjung Tinggi, Tanjung Kelayang. Yang dua lagi di tempat transportasi udara, bandara, Rajudin, dan termasuk pelabuhan Laskar Pelangi. Oh, itu juga dijaga ya? Iya, jadi untuk memantau juga arus mudik nanti seperti apa kan? Di titik tempat masuk dan keluarnya masyarakat kan seperti itu. Dan fenomenanya cukup unik Pak di tahun ini. Kalau Presiden bilangnya gitu, Sandiaga Uno bilangnya kalau mudik nggak apa-apa, nggak boleh. Tapi kalau untuk liburan nggak apa-apa, gitu ya. Nah, ini berarti ada pemantauan juga ekstra juga dari kepolisian terkait liburan. Nah, liburan ini sama halnya atau berbeda? Seperti apa sih dilakukan? Itulah makanya kita tempatkan juga di 3 titik yang titik itu kan kayak Tanjung Tinggi, Tanjung Kelayang, Tanjung Pendam. Itu kan termasuk tempat-tempat spot-spot untuk orang berlibur ya kalau Belitung ya. Pasti kan kalau nggak Tanjung Tinggi, Tanjung Layang ya. Kalau misalnya di kotanya kan Tanjung Pendam untuk kendaraan laut kan. Jadi di sini juga kita tempatkan personil. Nanti rencananya kita tempatkan personil gabungan dari Polri. Dari Polri itu ada Sabara, Polair, Lantas, termasuk resersenya. Termasuk juga kita gabungan nanti dengan TNI, dengan pihak Senkom, pihak Pol PP itu dilibatkan untuk pengamanan di 5 titik tersebut, termasuk tempat pariwisata dan bandara dan pelabuhan. Jadi ada 5 titik ya untuk operasi ketupat seperti itu. Dan personil yang diturunkan untuk satuan kepolisian ada berapa banyak Pak? Jadi kami dari kepolisian untuk keseluruhan kita ada 50 personil ya untuk diturunkan ya untuk operasi ketupat tersebut.
tersebut nanti ditambah dari instansi lain. Oke. Seperti itu. Oke, jadi di tiap-tiap titik ada 5 personil. Ya, 5 sampai 5 sampai 7 personil. 7 Iya. seperti itu ya. Iya. Ditugaskan di tiap harinya dari tanggal 6 terhitung tanggal 6 sampai dengan 14 hari ke Iya. depan seperti itu Iya. ya. Nah, itu untuk operasi ketupat nih. Tapi saat hari besarnya Ya. Idul Fitri ya seperti itu, pengamanan pastinya lebih ekstra dong. Betul. Iya, pastinya di masjid-masjid nih biasanya. Iya. Apalagi sempat kita di bulan kemarin, Pak, Ya. di Mabes ya, itu kejadian juga ada aksi terorisme Iya. seperti itu. Nah, ini kan menjadi fenomena juga nih. Betul. Kita sebagai polisi menjaga mengayomi masyarakat, ditantang untuk mengamankan seperti itu. Nah, ini yang dilakukan seperti apa pada saat hari H, Sholat Id nanti. sholat Id nanti? Jadi pada saat sholat Idul Fitri memang kami menempatkan personel-personil yang terutama yang tidak melaksanakan kegiatan ya, Oke. itu yang non muslim ya, Mhm. untuk melaksanakan pengamanan di tempat-tempat yang dijadikan untuk kegiatan sholat Idul Fitri. Oke. Selain kami mempersilahkan untuk rekan-rekan yang beragama muslim untuk melakukan kegiatan sholat Idul Fitri, Oke. jadi nanti di backup sama yang non muslim untuk melakukan pengamanan di tempat-tempat pelaksanaan sholat Idul Fitri tersebut. Oke. Oke, jadi memang toleransi Toleransi, di betul. kepolisian itu memang selalu dijaga seperti Betul, itu, ya. iya. Oke. Tapi memang di bulan suci ini, apalagi di era COVID saat ini, tantangannya sangat besar sekali Iya. untuk melindungi masyarakat tanpa kita sadari kalau kita menggunakan masker itu sudah melindungi masyarakat sebenarnya. Betul. Betul. Apalagi sekarang sudah diingatkan oleh Pak Polisi ya. Ya. Biasanya masyarakat nih Pak berpikirnya, wah kalau polisi ini maunya kalau lantas hilang mulu katanya. Hilang mulu. Padahal memang yang terjadi itu adalah kesalahan dari si pengemudi seperti itu kan. Jadi sebenarnya apa-apa yang sudah diatur oleh kepolisian itu adalah aturan yang baik yang harus kita terapkan seperti itu. Nah, tetapi di bulan suci nanti, di Idul Adha nanti memang seperti yang Bapak bilang tadi bahwa pengamanan di ekstra lebih ya Lebih, untuk pada saat itu. Nah, untuk pengamanan sendiri berlangsung berapa hari Pak kalau untuk Idul Adha? Untuk kegiatan nanti Kegiatan 14 hari, jadi Masih terhitung terhitung. dari ya 14 hari di operasi ketupat seperti operasi itu ya? ketupat ya. Betul. Oke. Dan itu termasuk dalam operasi ketupat lebaran ya, berarti Betul, untuk ketupat lebaran. perlindungan di masjid-masjid seperti itu ya. Ya. Baik. Nah, terlepas dari itu Pak, bulan suci Ramadan biasanya tempat-tempat hiburan tutup nih. Betul. Iya. Terus juga pastinya ada razia-razia yang dilakukan kepolisian dan juga satuan-satuan lainnya. Nah, selama bulan suci ini kira-kira ada berapa banyak fenomena masih ada oknum yang melakukan buka Malam buka ya. untuk malam hari hiburan? Jadi untuk selama pantauan kami selama bulan suci Ramadan ini kita melaksanakan patroli-patroli juga ya ke tempat-tempat hiburan tersebut ya. Rata-rata udah tutup sih, udah tutup karena ada himbauan dari pemerintah daerah Oke. untuk tempat-tempat hiburan malam tidak boleh melaksanakan operasional Oke. pada saat bulan suci Ramadan. Jadi kalau di Belitung sendiri pada tertib semua. Jadi rata-rata kami pantau tutup untuk tempat-tempat hiburan malam di Kabupaten Belitung. Oke, jadi orang-orang Ya. tertib ya. Tertib, Ini. hanya restoran buka ya kan karena Oke. orang nggak ada yang mau buka puasa kan gitu kan. Betul, betul. Betul. Baik. Jadi kalau untuk fenomena seperti itu tidak terjadi seperti yang Tidak, diberitakan ya. ya. Belum sampai saat ini. Betul. Semoga tidak ke depannya juga Ya. kayak gitu. Baik. Tapi terkait program dan juga kegiatan-kegiatan kepolisian pasti ada kendala sendiri. Nah, kendala-kendala yang dihadapi pada saat ini seperti apa sih? Ya. Jadi kendala kami khususnya di Polres Belitung memang untuk personil sendiri ya, personil dengan padatnya kegiatan di Kabupaten Belitung ini, Oke. personil hanya kekurangan personil saja. Personil. Jadi memang personil kami harus kerja ekstra, harus lembur. Jadi karena personil terbatas, jadi personil tersebut harus backup beberapa kegiatan. Jadi ya paginya dia kegiatan, malamnya otomatis harus kegiatan lagi. Oke. Seperti itu yang menjadi kendala kami di Polres Belitung ini hanya karena kami dalam jumlah personel masih minim dibanding
masih terbatas. Ya, masih terbatas di tempat-tempat lain. Oke, jadi kendalanya lebih ke personil pada Betul. saat ini seperti itu. Tapi kalau untuk pengawasannya masih cukup ya, Masih cukup. masih cukup bisa diatasi dengan Ya. personil seperti itu. Ya, betul. Oke. Dan balik lagi kita ke Lebaran Pak. Idul Adha, mudik, fenomena jalan-jalan Ya. saat itu pasti ramai, ya kan? Dan mungkin ada hal-hal yang tidak kita inginkan, kecelakaan. Betul. Sering terjadi biasanya, Ya. apalagi kalau dibebaskan liburan. Betul. Apalagi kita sudah diresmikan Ya. di Partai kemarin oleh UNESCO. Nah, Belitung menjadi tempat pariwisata yang menjadi primadona di Indonesia. Orang liburan banyak. Terus untuk keamanan mereka seperti apa Pak yang dilakukan? Baik itu apabila telah terjadi kecelakaan, terus juga rambu-rambunya seperti apa kondisinya saat ini? Jadi untuk kondisi saat ini ya memang untuk di Kabupaten Belitung kalau kita bisa lihat ini jalan bagus semua ya. Betul. Ya di Kabupaten Belitung sampai ada semacam bercanda-bercandaan ya kira-kira berapa nih jalan rusak di Kabupaten Belitung kan lobang kan? Iya, betul. Ya cuman nggak kita temui ya. Hmm. Jadi karena jalan bagus, jadi terkadang memang pengendara itu saking asiknya bawa motor contohnya kan, jadi agak ngebut-ngebut seperti Betul. itu ya. Jadi itulah yang menyebabkan terjadinya kecelakaan. Namun kami dari pihak kepolisian mengantisipasi kegiatan tersebut. Jadi seperti di simpang-simpang kita memang dievaluasi sama lantas bagaimana penerapan rambu-rambu di situ kan, Oke. koordinasi dengan dinas terkait kan. Terus untuk keamanan masalah turis dan wisatawan ya yang Oke. datang ke sini ya, kita di tempat-tempat keramaian juga kami letakkan personel juga, personel kami ya, personel ada dari COVID ya, COVID. Jadi itu selain melaksanakan pengamanan itu mereka melaksanakan patroli di tempat-tempat tujuan wisata untuk mengantisipasi adanya gangguan-gangguan Kamtipmas ya. Jadi apabila ada masyarakat yang berlibur di situ, apabila ada gangguan Kamtipmas, apabila membutuhkan bantuan dari kepolisian cepat karena anggota personel kami ada di lokasi-lokasi tersebut. Oke. Ya. Mungkin ada hotline khusus Pak kalau untuk pengaduan-pengaduan balik itu ke Polres atau bisa langsung ke hotline khusus? Betul. Jadi hotline khusus kami dari kepolisian itu 110. Mhm. Itu di seluruh Indonesia bisa diakses. Jadi misalnya di Kabupaten Belitung nelfonnya nanti langsung terhubung ke kantor polisi terdekat. Oh, Kosong. Ya, jadi ini 110 ya. Jadi Betul. harus dicatat juga nih pemirsa betul. ya. Kantor kepolisian itu. Oke. Jadi kalau kita di rumah kalau ada aksi-aksi kriminalitas yang mungkin tertangkap kamera atau itu Betul. Langsung bisa saya hubungi. hubungi langsung Iya. di 110. Iya. Oke. Dan kita ingin tahu juga dong target kepolisian khusus untuk Polres Tabes Belitung seperti apa untuk tahun ini? Jadi untuk Polres Belitung target kami selain karena masih musim pandemi ya, untuk meminimalisir jumlah kasus positif di Oke. Kabupaten Belitung, kami juga terkait bulan Ramadan ini target kami bagaimana masyarakat di Kabupaten Belitung dapat menjalankan ibadah suci bulan Ramadan dengan baik, dengan tentram, dengan tidak ada gangguan-gangguan yang berarti dari gangguan Kamtipmas ya. Jadi untuk tujuan kami bisa masyarakat dapat melaksanakan ibadah suci termasuk bulan puasa dan sampai hari raya Idul Fitri nanti dengan baik. Oke. Dan mungkin harapan juga atau himbauan kepada masyarakat seperti apa Pak? Terkhusus bulan suci ini. Jadi terkait bulan suci Ramadan, saya himbau kepada untuk masyarakat Belitung khususnya agar kita dalam melaksanakan bulan Ramadan dapat saling menghargai ya, dapat saling menghargai dan mengurangi kegiatan-kegiatan yang dapat berpotensi untuk mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu, selalu jaga protokol kesehatan karena kita lihat baru-baru ini di negara India yang mungkin tahu ya gimana itu kejadian karena COVID-19 itu bisa menyebabkan beberapa kematian yang sangat tinggi, luar biasa. Jadi saya harapkan jangan lupa lah, jangan sampai kita gegabah terkait penerapan protokol kesehatan yang mencuci tangan, menjaga jarak, berkerumun. Dan saya juga himbau untuk masyarakat tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menciptakan kerumunan ya,
menciptakan kerumunan karena itu paling cepat untuk Penyebaran. menyebarkan COVID-19 betul. Jadi itu himbauan saya terkait bulan suci Ramadan dan jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan. Itu yang paling penting, terapkan protokol kesehatan untuk Ya. menjaga diri kita dan juga menjaga orang-orang terdekat Betul, betul kita ya. Karena kalau bukan kita siapa lagi, Pak? Betul ya. Iya. Kita nggak tahu kita yang bawa virus atau enggak. Iya, Iya. betul. Ya mungkin kita sehat, tetapi orang di sekitar kita belum tentu sehat. Betul. Karena ya. diri kita. Iya. Jadi ego harus kita jaga. Betul, betul. Baik, terima kasih Kompol Polta yang telah berbagi terkait sharing kita keamanan di bulan suci Ramadan ini. Jadi kita ingatkan kembali, jadi pemirsa Belitung Televisi Berita, mungkin ada ancaman ataupun ada aduan bisa langsung, kalau tidak sempat untuk langsung datang ke Polres ataupun ke pos-pos terdekat, silakan langsung hubungi hotline di 110. Tapi yang serius ya Pak ya, Betul. yang memang benar-benar kejadian. Baik, dan pastinya jangan lupa kunjungi akun YouTube kami di Belitung Televisi Berita untuk informasi yang lebih lengkapnya, dan juga jangan lupa kunjungi page kami di Belitung Televisi Berita. Saya Nopal Idrus, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.